Firman Allah yang menguatkan kita, kami ambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mari kita dengarkan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang kewajiban kita untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena banyak hal di dalam kehidupan kita yang oleh Tuhan melakukan sehingga kita boleh bergerak, melangkah, menikmati berkat-berkat Tuhan. Dalam kehidupan di dunia ini, mengucap syukur dilakukan setelah mengalami masa-masa sulit. Artinya, setelah selesai masa-masa sulit itu, maka bersyukur. Setelah banyak berkat-berkat itu, maka bersyukur. Tetapi oleh firman Tuhan yang kita dengarkan bukan sedemikian. Bahkan sebaliknya, jika dalam keadaan sulit tentu sukar untuk bersyukur, yang artinya bersyukur itu tergantung kepada kondisi. Itulah dunia. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita supaya bersyukur dalam segala hal. Termasuk dalam keadaan kesulitan, termasuk dalam keadaan kesusahan, termasuk juga dalam berkat. Karena tidak sedikit juga orang tidak bersyukur dalam pemberkatan Tuhan. Artinya, banyak juga orang yang tidak mau bersyukur dengan berkat-berkat yang sudah melimpah. Dan ini kehati-hatian di akhir zaman. Dan kepada kita pada saat ini ada beberapa pertanyaan menjadi pertanyaan kita di dalam hidup kita. Kapan kita harus bersyukur? Firman Tuhan mengatakan, bersyukurlah dalam segala hal. Artinya bersyukur bukan karena mencapai sesuatu, namun oleh karena berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan dalam setiap waktu yang diberikan oleh Tuhan. Bisakah atau dapatkah orang bersyukur dalam waktu sakit? Bisa saja. Ada orang yang terjamah hatinya ketika sakit. Sebenarnya saya bersyukur juga sakit ini. Kenapa? Karena saya akan teringat dengan Allah yang memeliharakan saya. Sehingga dengan demikian ini merupakan teguran. Jadi dia bukan menjadi lemah, tetapi dia mengatakan sakitnya itu menjadi teguran supaya lebih dekat dengan Tuhan. Tapi bagi orang percaya jangan seperti itu. Janganlah karena teguran yang seperti itu menjadi ingat Tuhan. Tetapi dalam kondisi apapun harus bisa ingat Tuhan. Kalau dalam waktu sulit, waktu sakit ingat Tuhan itu wajar. Yang sekarang justru karena kemewahan tidak ingat Tuhan. Dan ini adalah bagian daripada tantangan yang besar di akhir zaman yang dapat kita lihat sebentar lagi. Akan makin majukah zaman ini? Iya.
Tapi apakah akhlak itu makin maju, makin baik? Tidak ada jaminan. Sebab firman Tuhan juga sudah menuliskan akhlak akan merosot, zaman akan maju. Sehingga tidak jarang dalam setiap acara itu merupakan seremonial. Indah-indah, tapi ketulusan tidak ada lagi di sana. Tapi kebaikan yang sesungguhnya itu tidak ada lagi di sana. Tapi penampilan yang indah-indah dalam semua seremonial ibadah itu ada. Maka di kota-kota tidak jarang artis-artis itu menjadi MC. Karena apa? Dia dengan ilmu presenter yang dia ketahui, maka dia akan bisa membawakan seluruh hadiran itu atau yang hadir itu ke dalam situasi yang dia tahu untuk membawakan acara. Bukan jemaatnya, bukan hamba Tuhannya, tapi dipakai artis sebagai MC di acara gereja. Itu tidak jarang. Tapi kita dipakai oleh Tuhan apa adanya. Maka oleh karena itu ketulusan itu ada pada keterbukaan hati setiap orang-orang percaya yang membuka hatinya untuk Tuhan. Bukan karena terpaksa, bukan karena keadaan, tetapi hati yang terbuka untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau dulu kita ingat semua orang harus beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ada juga benarnya, tapi itu diatur dengan tata tertib nasional, bukan dari hati keterbukaan. Tertib ke acara itu iya, baik ke acara itu iya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus hati-hati di belakangan hari tentang bersyukur kepada Tuhan ini. Harus dengan hati yang terbuka, harus dengan hati yang tulus. Dan kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk melihat hidup kita ini seperti ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita datang beribadah seperti ini, bersyukur kepada Tuhan, tentu mensyukuri hidup kita masih bisa seperti ini. Seterbayang juga kadang-kadang gimana kehidupan orang-orang percaya itu, mulai daripada awal pelayanan sampai dengan pertengahan pada saat ini, dan bisa ke depan nanti ada catatan-catatan khusus yang tidak juga harus dibukakan. Jadi ada baik di gereja-gereja kita yang di 5 tempat pelayanan ini, ada dalam catatan khusus kami bagaimana dia melayani mulai daripada gereja itu sampai dengan pada saat ini. Nah, bagaimana situasinya? Jadi ada satu kesimpulan di dalam catatan kami adalah bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan itu memang benar-benar dipeliharakan oleh Tuhan. Jadi oleh karena itu jangan kita suam-suam kuku apa adanya, tapi kita harus mengusahakan hidup kita ini menjadi hidup yang berguna bagi Dia yang mengasihi kita. Artinya ada perjuangan kita yang harus kita selesaikan. Ada pergumulan kita yang harus kita tuntaskan dalam perjalanan hidup ini. Sama dengan setiap pribadi itu ada tujuan hidupnya. Umur sekian dalam pendidikan, umur sekian akan berkeluarga, umur sekian di dalam pensiun, dan bahkan menikmati hari-harinya menjelang kedatangan Tuhan.
Jadi ada program di dalam kehidupan itu sendiri. Dan kita sebagai warga gereja juga sedemikian. Ada tahapan-tahapan yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Sehingga tidak putus-putusnya mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Tidak putus-putusnya juga bagaimana kita menarik perhatian Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan. Jadi itu yang terpikir oleh kita. Saya tidak pernah akan bisa melihat kesalahan orang lain lebih besar daripada kebaikannya. Karena apa? Ada pekerjaan yang harus kita kerjakan. Di tengah-tengah STM kita, jangan pernah lihat kesalahan orang lebih besar daripada kebaikannya. Sehingga STM itu akan baik. Di tengah-tengah kumpulan warga, jangan pernah lihat lebih besar kelemahan orang daripada kebaikannya. Apalagi di tengah-tengah gereja. Lihatlah kebaikan orang itu lebih besar daripada kelemahannya. Maka majulah hati kita. Maka majulah iman kita. Karena ditutupi kasih itu banyak dosa dan kesalahan. Kasih itu yang menutupi. Bapak Ibu Saudara, maka bisalah kita bersyukur dengan ikhlas. Maka bisalah kita membawa damai dengan ikhlas. Maka bisalah kita menyinarkan kebaikan itu dengan baik. Dan pertanyaan yang kedua adalah, mengapa kita harus bersyukur? Ini pertanyaan di dalam diri kita. Kenapa saya harus bersyukur? Bersyukur itu adalah kunci daripada kebahagiaan dan kedamaian di dalam hati. Kuncinya. Jadi bisa membuka kebahagiaan dan kedamaian di dalam hati kita. Rasa syukur. Saya syukuri Bapak Ibu dengan keberadaannya. Kita syukuri anak-anak kita dengan keberadaannya. Kita syukuri suami istri kita dengan keberadaannya. Maka itu adalah kunci untuk membuka kebahagiaan di tengah-tengah kita. Kita bisa gunakan kunci itu. Dan itu juga kunci yang memberikan kedamaian di dalam hati kita. Tidak ada lagi hati kita yang geram. Tidak ada. Karena sudah terbuka dia, mengalir damai itu di dalam hidup kita. Bersyukur. Bersyukur anak-anak kita bisa lari-lari tanpa mengganggu kita untuk beribadah. Kalau kita katakan lebih ribut kita daripada anak-anak itu yang lari-lari. Biarkan saja dia seperti itu. Karena konsentrasi kita adalah konsentrasi dewasa di dalam menelaah firman Tuhan ini. Bersyukur itu adalah saat kekurangan kita akan membuat kita menjadi merasa cukup. Bersyukur ketika kita berkekurangan, tapi rasanya cukup, bahkan rasanya berkelimpahan. Masih kekurangan dari kita, iya. Tapi saya mengatakan, kemanapun kita pergi, akan selalu ada yang lebih yang kita lihat. Akan selalu ada yang lebih mewah daripada kita. Kita melangkah ke sana, akan selalu lebih ada yang beruntung di sana. Kita pergi ke sana, akan selalu ada yang lebih diberkati di sana. Maka kemanapun kita pergi akan selalu yang lebih daripada kita. Tapi untuk mengatasi ini semua, kita harus mampu bersyukur dengan apa adanya kita. Lalu bertambah-tambahlah berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu intinya. Diberikannya kebahagiaan, mengalir damai di dalam hati kita. Karena apa? Kita bisa membuka dengan kunci bersyukur itu. Jadi intinya bersyukur.
dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang kuat menghadapi setiap pergumulan hidup. Siapapun, sekarang ini pergumulan hidup sangat besar. Mau kita lihat kepada petinggi-petinggi negeri kita, pergumulan hidupnya besar, tantangannya besar, apalagi kita. Tapi supaya dapat kita yang terbaik, kita harus mampu bersyukur dalam hal itu. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kita untuk bersyukur? Jadikanlah bersyukur itu sebagai ungkapan yang benar-benar berasal dari hati yang tulus dengan berbagai cara. Jadi bersyukur itu harus benar-benar dari hati dengan tulus. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, percaya kepada rencana Tuhan. Adakah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita ini? Ada. Jadi kita dikirimkan Tuhan ke sini, ada rencana besar bagi kita oleh Tuhan yang mengerjakan. Di kumpulan manapun kalau saya berkhotbah, saya katakan, kita bukan hanya mencari nafkah di negeri ini. Kita bukan hanya menjadi perantau di negeri ini. Tetapi kita ditempatkan di negeri ini satu rencana Tuhan yang tidak kita ketahui atau kita ketahui. Dijadikan Tuhan kita di sini menjadi terang dan garam untuk negeri ini yang belum terang dan belum tergarap. Saya tidak akan bukakan karena saya sudah sering menyampaikan itu. Dan di awal daripada perantauan orang kita ke negeri ini sudah diawali dengan masukan dan doa daripada Raja Baru. Maka kita harus bersyukur. Dalam hal itu kita sampai di sini sudah diawali dengan doa daripada Raja kita. Di mana utusannya dulu lewat sungai yang sampai di sungai yang dekat dengan kota Batak. Mereka berhenti di situ karena dulu tidak ada jalan ini. Mereka disuruh oleh Raja kita untuk menyampaikan berita kepada Raja Siap. Maka sampailah mereka di pantai Cermin kota Batak. Dituliskanlah di situ di dalam doa yang disuruh oleh Raja, perkataannya menjadi perkataan Raja. Yang disuruh oleh Raja, doanya menjadi doa Raja yang sampai kepada kita. Dituliskanlah di dalam batu, di situ dalam tulisan Batak yang dibilang, kuserahkanlah negeri ini kepada bangsa. Lalu ketika mereka sudah akan berangkat kepada Raja Siap dengan mengikuti alur sungai itu, sampailah mereka di kerajaan. Raja, kami dengar ada sayembara untuk menyembuhkan raja. Maka kami sebagai utusan membawa berita, ada yang bisa mengobati raja. Benarkah akan ada hadiah itu bagi yang bisa menyembuhkan? Benar. Ada surat perjanjian. Ulang mereka, maka disuruhlah yang bisa mengobati. Sehingga mereka, raja diobati dan dijadikan mereka menjadi keluarga raja sampai pada hari ini. Yang artinya adalah kita di sini sudah diawali dengan doa Raja kita. Kita di sini disertai oleh Tuhan untuk membukakan terang di negeri ini. Maka ini harus kita pelihara, maka ini harus kita jaga. Bukan saja hanya doa kita ke sini, sudah didoakan Raja kita. Sudah didoakan oleh opung kita, orang tua kita. Maka kehidupan kita juga harus jaga di sini.
dengan bersyukur kepada Tuhan, dengan menjaga keberadaan kita. Apa yang dimaksud dengan menjaga keberadaan adalah kehidupan kita harus benar-benar menjadi terang itu sendiri, yang bisa dilihat, yang bisa dibaca oleh sekeliling kita. Saya pernah mengatakan, memang orang Kristen itu identik dengan laku ya? Enggak, itu kan pribadi. Itu kan personal. Tidak seperti itu. Jadi Batak diidentikan dengan kekristenan. Jadi karena mungkin banyak di tempat kita lapo, banyak di sana margitari sampai malam-malam, memang seperti itu. Oh, bukan. Karena bacaannya ke sana, yang dilihatnya ke sana. Lalu dijelaskan berikutnya. Itu hiburan daripada pribadi-pribadi yang bisa satu komunitas. Diterangkanlah apa yang bisa meyakinkan, supaya bacaannya itu jangan meleset. Nah Bapak Ibu, kita sungguh bersyukur ini atas berkat Tuhan yang menyertai kita, atas kuasa Tuhan yang menjaga kita, sehingga kita boleh ada sampai di sini untuk menjadi berkat. Kita harus bersyukur sampai di sini. Yang berikutnya adalah setelah kita menjadi bagian daripada rencana Allah, maka yang berikutnya bagi kita adalah kita harus ingat Yeremia 29 ayat 11. Tuhan merancangkan kepada setiap kita rancangan masa depan yang penuh harapan dan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi rancangan Tuhan itu adalah indah. Rancangan Tuhan itu apabila kita pegang, apabila kita imani, apabila kita perhatikan, adalah rancangan yang sangat indah. Dan ini harus kita pahami sebagai warga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus bisa bulatkan hati pada yang bisa kita kendalikan. Apa yang dimaksud oleh firman ini? Membulatkan hati itu yang bisa kita kendalikan. Banyak orang akan berpikir dan dengan daya upaya akan mencapai sesuatu yang belum terlihat. Memang betul, apa yang terlihat hari ini akan dilipat gandakan untuk lebih besar di masa yang akan datang. Tetapi kita juga harus perhatikan di dalam kehidupan kita. Kita harus membulatkan hati kita kepada sesuatu yang bisa kita kendalikan. Yang dimaksud di sini dikendalikan adalah masalah hati kita dengan hubungan kita dengan yang memberikan napas kehidupan kita. Terkendali dengan baik, terarah dengan baik. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup ini, satu tidak satu, dua tidak dua, satu pun tak dapat, semua pada lepas. Jadi hendaknya terkendali dan fokus. Ada bulat hati kita. Sama dengan ibadah ini. Harus bulat hati kita dalam waktu 1,5 jam ini untuk ibadah. Supaya jangan sia-sia kehadiran kita. Waktu ini kita, kalau digunakan waktu kita dengan pound sterling, nilai tukar yang termahal di dunia, waktu 1,5 jam sampai 2 jam ini mahal. Maka waktu itu adalah uang, waktu itu adalah emas. Dan emas yang murni, uang yang murni yang kita dapatkan ini, atau hasil yang terbaik yang kita dapatkan ini, tidak dapat diimbangkan dengan nilai. Karena menyangkut hati kita. Kami sangat mengharapkan ketika kita pulang dari ibadah ini membawa sukacita,
Kami sangat harapkan ketika kita pulang dari ibadah ini, membawa berkat ke rumah kita masing-masing. Kebahagiaan, damai di dalam hati. Bukan damai di dalam mulut, damai di dalam hati. Tidak ada sungut-sungut, tidak ada ungut-ungut, tapi yang ada adalah sukacita. Semua kita merasakan jamahan Tuhan. Yang terakhir adalah selalu ada hal untuk disyukuri. Untuk bisa melihat hal yang disyukuri itu, maka kita harus tetap tenang. Apa yang saya syukuri hari ini kepada Tuhan, dan apa yang mau saya kerjakan sampai dengan minggu depan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang saya syukuri jelas hari ini walaupun panas, tapi saya bisa merasakan tenang. Walaupun panas situasi, tapi kita boleh merasakan ketenangan. Jadi harus tenang. Gak usah kita gerasa gerusu dengan keadaan dari situasi. Jangan. Hadapilah dengan tenang. Jadi kita harus mampu menghadapi dengan tenang. Adakah persoalan di dalam keluarga Anda? Pasti. Hadapi dengan tenang. Adakah persoalan di dalam usaha Anda? Hadapi dengan tenang. Adakah persoalan di dalam hidup ini? Pasti ada. Hadapi dengan tenang. Jadi karena itu, ketika kita akan mensyukuri apa yang harus kita syukuri kepada Tuhan hari ini, kesehatan kita, penyertaan Tuhan, rencana Tuhan yang baik kepada kita, kita harus syukur. Kita tenang saja untuk itu semua. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, di dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah semuanya di dalam doa dan ucapan syukur. Tidak usah khawatir. Kalau masalah kehidupan ini Tuhan sudah siapkan lebih awal daripada kita. Bersyukur kita kepada Tuhan dalam aktivitas keseharian kita. Itu udah pasti. Jadi kadang-kadang lebih besar kekhawatiran kita. Penelitian telah membuktikan setiap kekhawatiran itu tidak terjadi 97%. Contoh, apa itu kekhawatiran itu? Ya, bagaimana ya mereka yang naik kereta ya? Jauh kali lah ke kabun ya anak-anak muda ini. Itu kan khawatir. Tapi 97% dari setiap kekhawatiran itu tidak terjadi. Yang terjadi apa? Adalah optimisme. Karena apa? Ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang menjaga. Anak-anak kita ini Bapak Ibu, kalau dari kekuatan kita gak bisa kita jaga. Di sekolah ada pengaruh, di lingkungan ada pengaruh, di mana ada pengaruh. Satu-satunya adalah kita bawa kepada Tuhan. Maka oleh karena itu, ibadah pemuda harus ditingkatkan. Ibadah sekolah minggu harus ditingkatkan. Supaya apa? Supaya tetap terjaga, tetap terpelihara. Orang tua tidak akan mampu untuk menjaga itu. Tapi biarlah Tuhan di dalam rohnya yang kuasa itu, yang menjamah hati mereka, yang menjaga hidup mereka, sehingga mereka akan terpelihara. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah semuanya di dalam doa dengan bersyukur kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan.